Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Ferani, perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya ada teman-teman saya yang lain, yaitu Triwindarti Lutfia Sukadi, lalu ada Imam Wibowo. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pendapatan regional. Jadi sebenarnya apa sih pendapatan regional itu? Pendapatan regional menurut Sukirna pada tahun 1985 ialah suatu nilai barang-barang atau jasa-jasa yang diciptakan perekonomian dalam suatu wilayah dalam waktu 1 tahun. Sedangkan menurut Tarigan pada tahun 2004, pendapatan regional ialah tingkat pendapatan masyarakat pada wilayah analisis, atau bisa kita simpulkan bahwa pendapatan regional adalah suatu tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah dalam waktu 1 tahun. Sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan pendapatan regional, sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa itu nilai tambah. Jadi, nilai tambah itu tidak sama dengan nilai produksi, karena di dalam nilai produksi sudah terdapat nilai produksi di antara atau biasa disebut intermediate cost. Intermediate cost adalah biaya pembelian atau biaya perolehan dari sektor lain yang telah dihitung. Nilai tambah itu merupakan selisih antara nilai produksi dengan nilai biaya. Yang termasuk nilai tambah dalam suatu kegiatan produksi atau jasa adalah berupa gaji atau upah, laba, sewa tanah, bunga, uang yang dibayarkan atau bagian dari biaya, penyusutan, dan pajak tidak langsung atau neto. Jadi nilai tambah bruto itu terdiri atas upah dan gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan, lalu pajak tidak langsung neto, yaitu pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang terakhir ada farm gate, yaitu biaya produsen sebelum ditambah dengan biaya transportasi, biaya pengepakan, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat contoh perhitungan nilai tambah. Jadi ada seorang petani mengolah bidang tanah seluas 1 hektar yang ditanami jagung. Berapa biaya yang perlu dikeluarkan oleh petani tersebut? Bisa dilihat rincian harga yang harus dikeluarkan petani, yaitu ada membeli bibit 25 kg seharga 1 bibit yaitu 8.000. Jadi sehingga 8.000 dikali 25 mendapatkan 200.000. Lalu ada menyewa traktor untuk lahan 1 hektar seharga 300.000, tenaga kerja yang digaji 50 karyawan seharga 400.000, lalu ada pupuk, ada pestisida, ada sewa, sehingga total pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh petani yaitu 2.400.000. Hasil produksi 5.000 kg dikali 1.000 yaitu 5 juta, sehingga petani mendapat keuntungan 2.600.000. Dari contoh di atas, biaya diantaranya yaitu bibit, pupuk, pestisida sebesar 1.200.000, sehingga nilai tambah diperoleh dari total nilai pengeluaran dikurang dengan nilai di antara 5 juta dikurang 1.200.000, sehingga nilai tambah tersebut adalah 3.800.000. Baik, kemudian ada berbagai konsep dan definisi yang bisa dipakai dalam membicarakan pendapatan regional atau nilai tambah akan dikemukakan berikut ini. Kedua, ada produk domestik regional neto atas dasar harga pasar. Yang ketiga, ada produk domestik regional neto atau PDRN atas dasar biaya faktor. Yang keempat, ada pendapatan regional. Yang keenam, ada pendapatan perorangan atau personal income, dan pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income. Kemudian ada produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar, merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Nilai tambah bruto mencakup komponen faktor pendapatan, upah dan gaji, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar. Baik, yang kedua ada produk domestik regional neto atas dasar harga pasar. Itu merupakan produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar atau pengurangan nilai barang-barang modal, karena barang modal tersebut terpakai dalam proses produksi atau karena faktor waktu. Kemudian produk domestik regional neto atau PDRN atas dasar biaya faktor. Itu
atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada pembeli hingga langsung berakibatkan menaikkan harga pasar, harga barang di pasar. Dengan demikian, pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh yang berlawanan terhadap harga barang dan jasa atau output produksi. Besarnya pajak tidak langsung dikurangi subsidi dalam perhitungan pendapatan regional disebut pajak tidak langsung atau neto. Baik, kemudian ada pendapatan regional. Pendapatan regional neto adalah produk domestik regional neto atas dasar harga biaya faktor dikurangi aliran dana yang mengalir keluar ditambah aliran dana yang mengalir masuk. Produk regional neto terpaksa belum dapat dihitung dan untuk sementara produk domestik regional neto. Dan untuk sementara produk domestik regional neto atas biaya faktor dianggap sama dengan pendapatan regional. Pendapatan regional dibagi jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, hasilnya adalah pendapatan per kapita. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang pendapatan perorangan atau disebut juga personal income dan pendapatan siap dibelanjakan atau disebut juga disposable income. Pengertiannya adalah apabila pendapatan regional atau regional income dikurangi oleh pajak. Pajak yang dimaksud adalah pajak pendapatan perusahaan, corporate income tax, keuntungan yang tidak dapat dibagikan atau undistributed profit, iuran kesejahteraan sosial, social security contribution, yang ditambahkan dengan transfer yang diterima oleh rumah tangga dan pemerintah, serta bunga neto atas utang pemerintah, sama dengan pendapatan perorangan personal income. Selanjutnya adalah pendapatan regional atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan atau penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor berikut. Yang pertama adalah kenaikan atau penurunan real, yaitu kenaikan atau penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Yang kedua adalah kenaikan atau penurunan pendapatan yang disebabkan oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan oleh inflasi, maka walaupun pendapatan meningkat, tetapi jumlah barang atau kuantiti barang tersebut yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat dari mana yang lebih meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harganya. Pendapatan regional atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Oleh karena itu, untuk mengetahui pendapatan yang sebenarnya atau pendapatan real, faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang di dalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan dengan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat tersebut meningkat atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dengan nilai konstan. Harga konstan artinya harga produk tersebut didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi karena dianggap tetap atau konstan. Oleh karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap lebih sesuai. Ada dua macam metode dalam perhitungannya. Yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah yang digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan tiga macam cara, yaitu yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Selanjutnya adalah metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah. Misalnya, mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat digunakan adalah yang pertama, nilai produksi bruto atau neto setiap sektor atau subsektor pada wilayah yang dialokasikan.
Yang kedua adalah jumlah kuantitas dari produksi fisik dari barang tersebut. Yang ketiga adalah faktor tenaga kerjanya. Seberapa banyak dan seberapa mampukah tenaga kerja untuk menghasilkan produk tersebut. Yang keempat adalah penduduk sekitar. Yang kelima, yang terakhir adalah alokator tidak langsung lainnya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Bila ada kelebihan kami kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.